Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan mengisahkan cerita dari subscriber saya yang bernama Ash'ari. Nah, jadi beliau ini adalah seorang guru ngaji dan saya pernah juga menjadi murid beliau di Universitas Kalimantan Selatan. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di bawah, karena video ini gak bakal mulai kalau kalian gak klik tombolnya. Oke? Gue kasih 10 detik. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Selamat menonton. Nah, jadi cerita ini berawal pada tahun 2011 sampai 2013 sewaktu beliau menjabat sebagai musyrif atau tenaga pengajar di asrama tersebut. Nah, jadi pada saat itu jalan-jalan masih gelap alias lampu-lampu asrama yang masih tidak adanya penerangan sama sekali. Nah, jadi asrama ini atau universitas ini saya samarkan ya, saya sebut saja dengan Universitas Kalimantan Selatan. Oke. Jadi cerita ini berawal dari mahasantri yang sering menemukan atau sering mendengarkan suara anak-anak kecil, suara wanita di dalam toilet. Nah, jadi beliau sering mendengar kisah-kisah dari mahasantri tersebut. Nah, jadi suara-suara tersebut selalu muncul tepat pada pukul dini hari jam 2 malam. Artinya pada jam-jam tertentu. Namun alhamdulillahnya beliau belum bertemu dengan makhluk halus penunggu asrama tersebut. Nah, jadi beliau ingin mengisahkan bahwa terjadi sesuatu yang mencekam ketika beliau bertemu makhluk-makhluk tersebut. Oh ya, sebelum lanjut ke kisahnya, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Ash'ari dan saya bertugas menjadi seorang musyrif atau tenaga pembantu atau tenaga pengajar di asrama Universitas Kalimantan Selatan. Nah, jadi cerita ini berawal dari peraturan asrama. Pasti kalian tahu, setiap asrama memiliki peraturan yang lumayan ketat. Nah, jadi peraturan ini setiap orang yang keluar pada malam hari hanya boleh keluar pada pukul 9 atau jam 8 malam dan kembalinya pada pukul 10 malam. Sebelum malam hari, teman saya yang bernama Hamid ingin mengajak saya untuk makan bersama-sama di suatu rumah makan, tepatnya di Banjarmasin. Nah, sebelum malam tiba, kami pun selalu melakukan kegiatan-kegiatan rutin. Ya, kalian pasti tahu lah kegiatan apa tepatnya di asrama. Nah, malam pun tiba ketika pada waktu itu pukul 8 lewat atau setelah Ba'da Isya. Kami pun pergi untuk jalan-jalan dan mencari makan, tetapi bukan untuk mencari sesuap nasi ya. Tibalah saya dan Hamid pun sampai di lokasi tempat rumah makan yang terbilang lumayan enak. Kami pun mencari tempat duduk untuk bersantai. Tetapi pada saat itu ruangan hampir penuh dan tidak menyisakan bangku sama sekali. Kami pun disuruh pelayan untuk ke atas atau lantai 2. Di sana ada terdapat ruangan kosong untuk kami berdua. Kami pun segera ke atas dan kami pun makan bersama-sama. Singkat cerita, setelah kami selesai makan, otomatis akan bayar kan? Nah, tidak mungkin kami nggak bayar. Nah, jadi pada saat itu tibalah waktunya pulang. Jadi saya bertanya kepada Hamid, "Mid, ini sudah jam 10 lewat, pasti asrama dikunci. Wah, gimana ini?" Hamid pun berucap, "Tenang Ri, kan ada kos. Nanti kamu bisa nginap di kosanku." "Oh, nggak usah Mid, aku ada kunci cadangan untuk masuk ke asrama. Tenang aja." Haha. Kami pun pulang. Tapi alangkah sialnya pada malam itu terjadi hujan yang lumayan deras. Kami pun harus pelan menggunakan sepeda motor. Singkat waktu, saya pun sampai di asrama pada pukul 10 lewat 22 menit. Hamid pun berkata, "Ri, aku pulang ya. Hati-hati Ri." Saya pun bingung dengan perkataan Hamid seperti itu. "Oke Mid, terima kasih sudah diantarkan. Hati-hati ya di jalan."
Nah, pada saat itu gerbang asrama sudah tertutup. Saya pun harus masuk lewat pintu belakang asrama. Oke, saya gambarkan denah lokasi asrama tersebut. Di tengah adalah pintu utama, di kiri kanan adalah pintu untuk kita masuk dan keluar. Oke, lanjut ke kisah. Saya pun masuk melalui gerbang samping kiri asrama dekat dengan musola. Nah, jadi pada saat itu di asrama yang di lantai 2 itu lampu cuma ada beberapa yang nyala di setiap lorong. Sebenarnya asrama ini lumayan terang jika semua lampu dihidupkan. Akan tetapi ada kebijakan dari asrama kalau sudah malam tiba lampu kamar harap dimatikan. Nah, begitu. Saya pun berjalan melewati lorong dalam keadaan kegelapan. Nah, sesampainya dekat dengan musola, itu kan musola di sebelah samping kanan. Nah, jadi sebelah kiri itu ada WC umum. Nah, disitulah saya merasakan bulu kuduk saya sangat merinding. Otomatis saya pun tidak berani menoleh ke sana sini. Saya pun fokuskan mata saya ke depan dan naik ke lantai 2 karena kamar saya tepat berada di lantai 2 atas. Oke, jarak dari parkiran sampai ke lantai 2 kamar saya tersebut itu kisaran sekitar 40-50 meter. Oke, lanjut. Saya pun menaiki anak tangga. Tiba-tiba di tangga kedua itu saya berhenti sejenak karena melihat ada seseorang berbaju gamis putih sedang duduk di ujung lorong. Nah, jadi posisinya itu tepat berada di ujung sebelah kiri lorong tersebut. Otomatis sebagai musyrif yang baik, saya harus menegur mereka untuk tidak keluar malam pada jam-jam seperti ini. Nah, pada waktu itu saya bersikap biasa saja. Dan saya mengira orang berbaju putih itu adalah adik-adik asrama yang baru datang dari undangan maulid. Dan saya melihat dari kejauhan dia sedang merokok. Saya pun pelan-pelan berjalan mendekatinya. Kemudian saya sapa, "Dek." Kemudian saya panggil yang kedua, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Dan terakhir saya panggil untuk ketiga kalinya, "Dik, ayo cepat masuk ke kamar dan jangan merokok lagi." Panggilan ketiga pun tidak ada respon dan otomatis saya harus mendekatinya. Dan alangkah terkejutnya, dia berdiri dan menolehkan mukanya terhadap saya. Kalian tahu nggak apa yang saya lihat? Badannya begitu besar dan gemuk dan tingginya hampir melebihi tinggi pintu asrama itu sendiri. Ketika menolehkan kepalanya, astaga, itu pocong. Saya pun terkejut bercampur takut karena baru pertama kali melihat hantu. Saya pun seperti terhipnotis oleh hantu tersebut dan ingin rasanya berlari ke kamar yang jaraknya hanya beberapa langkah kaki saja. Tetapi kaki saya serasa tidak bisa bergerak seperti ada yang memegangi. Hanya terpana melihat pocong tersebut dengan matanya yang merah. Ketika pada saat itu saya ingin membaca ayat kursi, mulut saya seperti terkunci, hanya bisa berucap a-a-u. Hanya seperti itu saja. Saya pun hanya terdiam dan terpana seperti itu. Kemudian saya ingat kata-kata guru saya, bila kamu bertemu sosok hantu atau makhluk halus, bisa jadi kamu tidak bisa bergerak atau membacakan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian pada saat itu terjadi, pejamkanlah matamu dan baca istighfar 3 kali. Insya Allah kakimu akan mudah berlari. Dan benar saja, apa yang dikatakan guruku tersebut berhasil. Seketika saya pun bisa berlari dan menuju ke kamar saya sendiri. Sesampainya di depan kamar saya, alangkah sialnya saya lupa bawa kunci kamar dan ternyata pintu telah dikunci oleh sahabat saya Musyrif Riansa. Seketika saya menggedor-gedor pintu dan tidak ada respon sama sekali. "Yan, buka Yan. Yan, tolong."
Mungkin karena dia kelelahan beraktivitas seharian di kampus dan tertidur sangat lelap. Otomatis saya pun pergi ke tempat adik-adik yang bernama Arbani dan Mujibur Rahman. Nah, pada saat itu saya pun masuk ke kamar mereka dan alhamdulillah mereka semua belum tidur. Nah, jadi saya lebih akrab dengan yang namanya Arbani. Saya masih penasaran dengan hantu pocong yang saya lihat tadi. Jadi saya berencana ingin melihatnya lagi, tapi kali ini berdua dengan Arbani. Saya pun berkata seperti ini kepada Arbani, "Ban, kakak tadi ngelihat ada seorang maling yang naik ke pintu belakang. Coba kita lihat yuk." Arbani pun ngangguk dengan polosnya, mengikuti saja, padahal yang saya maksud maling itu adalah hantu pocong. Bani pun saya suruh duluan di depan saya dan saya di belakang dia. Kakak di belakang saja, nanti kalau ada maling kita pukul sama-sama. Dan ternyata di TKP tidak ada apapun di sana. Saya pun dan Arbani berkeliling sebentar melihat ke lantai 1 dan 2, tetapi juga tidak ada di sana. Karena sudah larut malam, akhirnya kami kembali ke kamar Bani dan ternyata teman saya sudah bangun dan membukakan pintu untuk saya. Otomatis saya pun masuk ke kamar dan mengisahkan apa yang saya alami. Tetapi teman saya tidak percaya dengan semua yang saya alami pada hari ini. Dan pada malam itu sampai sekitar jam 4 subuh mata saya tidak bisa tidur karena membayangkan muka dari pocong tersebut. Takutnya tiba-tiba muncul di sebelah kiri atau kanan saya. Dan alhamdulillahnya setelah pada pukul 4 subuh barulah saya bisa tertidur lelap. Oke teman-teman, mungkin segini aja kisah horor pada malam ini. Semoga saja kisah ini bisa menemani kegabutan dan kejombloan kalian. Oke, tapi jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini, dukung dan like. Ingat, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, subscribe ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.